Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Wa fi haditsin ukhra, as-siyamu li wa ana ajzihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Hadirin jamaah salat Isya tarawih dan witir yang kami muliakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Dan di mana ketika Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, maka masuklah kita dalam ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau seluruh kehidupannya senantiasa mengingat kita, mendoakan kita, sampai-sampai beliau menggelarkan kita ikhwan. Para sahabat bertanya, bukankah kami ikhwan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalian ashabi. Ya. Para sahabat Rasulullah menggelarnya dengan ashabi, tetapi kita Rasulullah sebut dengan ikhwan. Siapa itu ikhwan ini? Itulah kita, umat beliau yang mengimani beliau, meyakini kerasulan beliau dengan tidak melihat langsung beliau. Ya. Pada sebab itulah makanya Rasulullah menggelar kita dengan ikhwani. Hadirin yang kami muliakan, Ramadan adalah bulan yang istimewa. Keistimewaannya itu Allah sendiri yang menyebutkan. Ya. Keistimewaan Ramadan itu banyak. Salah satunya yang sering kita baca adalah Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Itu yang langsung Allah sebut dalam ayat. Dan dalam konteks ayat, satu-satunya bulan yang disebut langsung dalam Al-Quran itu Ramadan. Memang langsung Allah sebut Syahrul Ramadan. Sementara bulan-bulan yang lain Allah sebut dengan Syahrul Haram misalnya. Ya, tidak langsung Allah sebut. Tapi Ramadan Allah sebut langsung. Gitu. Di situ sisi istimewanya Ramadan. Makanya keistimewaan Ramadan itu istimewanya ketika kita diberi kesempatan untuk menjalani Ramadan, artinya itu sebuah nikmat yang sangat besar. Hadirin yang berbahagia, Ramadan di dalamnya ada as-shaum. Kalau dalam ayat disebut siam, gitu kan? As-shaum kalau kita lihat secara bahasa artinya menahan sesuatu. Bisa juga secara bahasanya menahan bicara. Kalau definisi puasa itu kan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka minum dan sejenisnya membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Gitu. Itu yang disebut dengan shaum. Nah, menahan di sini yang membatalkan puasa, makan minum dan sejenisnya yang membatalkan puasa. Dan juga shaum
juga artinya adalah menahan lisan. Sukut, kalau dalam bahasa Arab disebut sukut, diam. Ya. Diam artinya dari membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahasa hari ini mungkin anfaedah. Bahasa hari ini sering disebut itu anfaedah, tidak ada faedah. Jadi salah satu dari puasa itu adalah menahan lisan kita untuk membicarakan sesuatu yang tidak punya faedah. Yang tidak faedah itu biasanya disebut dengan nakal, ya, ataupun yang lebih tinggi dari itu adalah ribah dan sejenisnya. Jadi itu salah satu makna dari puasa. Makanya sering kita dengar disampaikan oleh guru-guru kita bahwa puasa yang diiringi dengan lisan yang tidak terkontrol, yang tidak dijaga, maka berakibat kepada tidak bernilainya pahala dari puasa kita. Ya, secara fikih puasanya sah, tapi secara nilai pahala kosong. Ya, oleh karenanya, makanya nilai puasa kita yang sangat penting adalah dari mengontrol kita, menahan kita dari membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Hadirin yang kami muliakan. Yang kedua, Ramadan atau Asyam itu adalah syahrul mustawah, ya. Syahrul muwasa. Kalau ada juga muasa lainnya. Syahrul muwasa. Mustawah ada juga, tapi bukan dalam konteks puasa. Syahrul muwasa adalah puasa itu bulan di mana bulan yang disebut dengan bulan solidaritas, bulan tingkat keperhatian kita, tingkat kepedulian kita, tingkat solidaritas kita tingkatkan. Oleh orang-orang tua terdahulu, mungkin sebagiannya ataupun keseluruhannya masih kita laksanakan hari ini. Bentuk kepedulian itu misalnya menyediakan berbuka pagi rasa di musola di masjid, gitu. Itu yang dipraktekkan orang-orang tua kita dari dulu. Di tradisi berbagi ini bentuknya bermacam-macam. Intinya para pendahulu kita, orang tua kita dulu pun melaksanakan sebagai bentuk bahwa Ramadan itu adalah bulan keprihatinan, bulan solidaritas. Oleh karenanya, sepengetahuan saya dari semenjak saya tinggal di komplek ini, musola ini sudah membuat itu. Artinya kita sudah mengambil bagian dari menjadikan Ramadan sebagai bulan solidaritas, bulan berbagi. Ini intinya kita sudah difasilitasi, ya. Kita sudah difasilitasi untuk itu. Secara tidak langsung kita sudah mengikut, ya, sudah melaksanakan salah satu yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Apa beda sunnah dengan bukan sunnah? Itu lagi kan? Ya. Sesuatu yang bukan sunnah, dia disebut adat. Adat, kita sebut adat. Dalam konteks yang lain ada namanya ibadah. Puasa itu ibadah, ya. Ada juga yang disebut dengan adat dalam masyarakat. Kalau bahasa kita adat itu tidak punya nilai ibadah kalau dia tidak diiringi dengan nama Allah dan menyebutkan Rasulullah, kan? Ataupun tidak ada landasannya dari Rasulullah dalam menghadiri sebuah majlis, misalnya di masjid atau di musola,
Ada juga yang menyebutkan, ada ulama yang menyebutkan menghadiri berdiam di dalam musola juga bernilai itikaf, kan? Nah, karena itikaf itu salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian misalnya dalam sunnah majlis misalnya adalah berlapang-lapang, gitu kan? Kemudian ada sunnah lagi yang dalam majlis adalah membacakan selawat. Apa beda majlis ada selawat dengan tidak ada selawat? Ya, majlis yang ada selawat adalah dia bernilai pahala. Sebuah majlis yang tidak disebut nama Allah dan nama Rasulullah, hadis menyebutkan majlis itu bernilai disebut dengan al-tanajif. Dia tidak punya nilai. Ya, kalau kita artikan dengan bahasa literalnya majelis bangkai, itu tidak punya nilai. Ketika sebuah majelis, sebuah perkumpulan, sebuah ngumpul-ngumpul yang tidak ada disebut nama Allah dan disebut Rasulullah, maka dia disebut al-tanajif, tidak punya nilai. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya, tradisi yang baik yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di lingkungan kita adalah itu bagian dari kita berikhtiar melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Termasuklah juga sholat tarawih setelah berjamaah itu yang disunnah. Oleh karenanya, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Komplek tadi, kita bentuk salah satu solidaritas kita di bulan Ramadan ini adalah kita tetap berupaya semampu kita untuk memberikan kepedulian kita kepada anak-anak yatim dan piatu, ya. Oleh karenanya kami mengajak kita semuanya untuk berpartisipasi untuk itu semampu kita, ya. Kemudian juga seperti menyediakan penganan berubah juga semampu kita, karena yang dinilai adalah sisi keikhlasan kita, ya. Itulah uniknya ataupun lebihnya sunnah Rasulullah itu, tidak melihat kepada sampai-sampai dalam bentuk penganan itu walaupun setengah kurma itu dalam hadis disebut begitu, tetap dia bernilai, ataupun seteguk air putih, bukan air kopi apalagi sangar, jika air putih saja bernilai, apalagi sangar dan kopi, begitu. Oleh karenanya mari sama-sama kita sukseskan setiap amal Ramadan di musola kita, dan juga setiap aktivitas yang menyangkut dengan memeriahkan dan menyemarakkan Ramadan ke depan sampai akhir dari Ramadan ini. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.